Selanjutnya kita ngaji kitab Tafsir Al-Jailani surat Hud ya, juz 11 ya, surat Hud mulai dari ayat pertama. Sebagai kata pengantar dari surat Hud ini ya, jadi kitab Tafsir Jailani ini bagus ya, sebelum membahas surat Hud itu dikasih pengantar oleh mu'alifnya. Nah, saya sampaikan pengantar dari surat Hud ini. Fatihatu surat Hud alaihi salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatu surat Hud alaihi salam. La yahfa ala dzawil basyirah. Itu tidak samar lagi bagi orang yang memiliki kelembutan mata batin wal istibsor ya, dan pandangan visioner, wa udil khabarah, dan memiliki kepekaan, wal iktibar minal mungkotiin nahwal haqi, dan orang yang selalu mengambil pelajaran dari orang-orang yang memutus dari perjalanan menuju Allah. Maka orang-orang yang seperti ini al-muta'ammilina fi kasfi ghawamidil asrari tauhidihi, mereka akan memperoleh ketersingkapan makna-makna asror tauhid yang dia rasakan. Itu. Jadi contohnya begini, orang yang memperoleh asror sama tidak. Contoh ya, kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalimatnya sama. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kalimat ini akan memiliki makna yang mendalam bagi orang yang dawil basirah wal istibsar wal khabr wal iktibar. Itu. Artinya bagi para salik yang terus mencoba mengkaji ilmu-ilmu hakikat, itu akan memperoleh ketersingkapan makna-makna di balik kalimat syahadat tadi. Maka maknanya pun menjadi lebih mendalam. Itu. Tapi bagi orang yang tidak memiliki kepekaan mata batin dan sebagainya, gitu ya, atau disebut orang awam lah, ya, memahami syahadat ya hanya itu saja. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, gitu. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Maknanya tekstual dan ini saja. Tapi bagi orang yang memiliki kelembutan mata batin, ya, dia ahli thariqah, ahli syalik, istiqomah zikir riadohnya, maka akan memperoleh ketersingkapan makna-makna batin. Nah, ini yang dimaksud bahwa ada orang-orang yang diberikan anugerah mata batin ya, yang memperoleh limpahan cahaya rohani dalam memahami ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Itu. Nah, kemudian berikutnya anna mabnal amri wa manati hadha sya'ni al-adim alladhi wa tauhidu wal irfan inama huwa alal ubudiyah wa tadallul at-tam wal insyari al-mufrid al-mufdi ila ifna'il huyah al-batilah fi huyatil haq al-hakiki bil hakiyah wa fani ta'ayunat al-adamiyah fiha. Itu. Jadi sebagai dasar ya, orang yang mengucapkan syahadat itu artinya orang yang bertauhid. Itu. Nah, orang yang bertauhid ini ternyata kalau dia mengkaji makna kalimat tauhid secara mendalam, ya, itu akan mengantarkan pada tahapan irfan, yaitu kema'rifahan.
Itu. Makanya ada kelas awam, khusus, khususul khusus ini untuk memetakan peta pemahaman orang yang mengkaji ilmu-ilmu keislaman gitu. Ada yang kelasnya awam, ada yang kelasnya khusus, ada yang kelasnya khususul khusus gitu. Ada yang sebatas belajar tauhid secara umum. Kemudian ada yang belajar tauhid beserta dalil-dalilnya. Kemudian ada yang belajar tauhid sampai tingkatan irfan. Nah, ini ternyata tiap tingkatan itu berbeda-beda dan kedalamannya pun juga berbeda. Itu. Lah, namun demikian, wadhalika la yahsul illa bi mutabati Rasul al-Basir. Seorang salik tidak akan bisa memperoleh anugerah-anugerah makna lahir dan batin itu selama tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai al-basir yang membawa kabar gembira, wan nadir, dan membawa kabar nadir. Nadir itu peringatan. Itu artinya apa? Untuk memperoleh makna-makna batin, ya, dari memahami tauhid sampai pada tingkatan irfan, ini tidak ada lain kecuali mengikuti sunnah Kanjeng Nabi lahir dan batin. Gitu. Jadi artinya apa? Tidak ada peluang untuk bisa memasuki pintu kemakrifahan tanpa mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kalau ingin mendapatkan bimbingan secara utuh lahir dan batin. Tapi buktinya itu katanya belajar ma'rifah, tapi tidak pernah nampak mengikuti syariat Nabi. Ya. Itu kok kelihatan saktinya. Lah, dalam melihat fenomena seperti itu, pegangan kita yaitu tetap kepada syariat Nabi lahir maupun batin. Siapapun dia, kalau dia mengaku ya sebagai orang yang berilmu atau sebagai syekh atau sebagai apapun, tidak bisa lepas bimutabaati Rasul. Nggak boleh seakar PDW gitu. Merasa dirinya sudah wali kemudian mengabaikan syariat, nggak boleh. Merasa dirinya sudah punya makom tertentu, mengabaikan syariat, nggak boleh. Harus lebih kokoh, lebih komplit syariat zahir dan batin. Itu. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa para salik, orang-orang yang ingin mencapai tingkatan irfan yang lurus, hendaklah tetap mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh ya sakar PDW gitu. Apalagi itu sudah menjadi wali, tidak perlu sholat, ya, tidak perlu. Ini sudah keluar dari ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat para mursyid torekoh ya yang tertib di dalam prakteknya itu ya pasti disiplin 5 waktunya ya dilakukan secara berjamaah, yang ngimamin santri-santrinya, ngajinya istiqomah, ya semua jalan tertib lahir batin, ya nggak aneh-aneh gitu. Maka kalau ada yang aneh-aneh kok tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, lah ini perlu diwaspadai. Bisa jadi ini istitrot. Ya, itu nampak nggak pernah sholat tapi sakti. Ya, kesaktiannya kalau istitrot
Bisa jadi. Tapi kesaktian seseorang kan tidak harus dibacok, tidak mempan. Kesaktian seseorang itu ya bisa ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut sakti. Kalau dibacok tidak mempan, ya itu ya banyak orang yang bisa melakukan itu, dan itu bukan ilmu kemakrifahan. Nah, ini pengantar dari surat Hud itu. Nah, kemudian kita mulai bahas ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Nah, ini dulu. Alif Lam Mim, ya, ini para ulama banyak yang selalu menyampaikan Allahu a'lamu bimuradih. Artinya menyerahkan hanya Allah yang tahu maksud dari simbol Alif Lam Mim Ra itu. Tapi ada para sufi yang punya penafsiran. Ya. Contoh misalnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya, itu beliau punya penjelasan soal rahasia-rahasia huruf, ya, seperti Alif Lam Mim, itu alifnya apa, lamnya apa, mimnya apa. Begitu juga Alif Lam Ra gitu. Nah, bagi para sufi yang muhakkikin, yang mendapatkan asrar ilahiyah, itu bisa mengurai makna-makna batin yang terkandung di dalamnya. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan, ayyuhal insan, wahai manusia, al-ahakku yang paling berhak, al-yaku yang paling pantas, yaitu bagi orang-orang yang memiliki kepantasan untuk menebarkan cahaya-cahaya ketuhanan. Wartifai royati rumuzi asrar rububiyah, dan orang-orang yang berani mengangkat bendera, ya, membahas rahasia-rahasia rububiyah bainal anam, di antara manusia-manusia, bil bayani, dengan penjelasan, watibyan, dan ya penjelasan yang argumentatif, maksudnya hada ini. Kitabun, yaitu kitab, uhkimat, yang tersusun, ainudimat ayatuhu, ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran itu sebagai kitab yang telah tersusun secara rapi, ayat demi ayat. Itu. Summa fusilat, kemudian dari ayat-ayat tersebut ada uraian secara tafsil, secara rinci, ya, minal ma'arif wal haqa'iq, yaitu membahas terkait hal-hal yang berkaitan dengan kemakrifahan, wal haqa'iq, dan hal-hal terkait dengan ilmu hakikat, wal ahkam, dan hukum-hukum yang sifatnya lahiriah dan berkaitan dengan aqaid, dan wal ulum al yakiniyah, dan ilmu yang berkaitan dengan keyakinan, wal kisos, berkaitan dengan sejarah,
ya, yang bisa diambil pelajarannya dan nasihatnya, ya, dengan isyarat-isyarat dan simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran yang begitu dahsyat isinya itu millatun hakim, dari zat yang maha bijak, itu khabirin, zat yang maha mengawasi. Mengawasi yasduru anhu al-af'al wasil khobrah wal i'tibar. Mengawasi segala perbuatan yang ada di alam semesta. Nah, kemudian setelah itu Allah ta'budu, hei manusia, hendaklah kalian jangan beribadah illallah, kecuali karena Allah. Itu. Ini ya tetap pesan universal yang relevan sampai sekarang. Allah ta'budu, hai manusia yang hidup pada zaman sekarang, tetap kamu jangan beribadah kecuali illallah, kecuali karena Allah. Itu. Nah, ini ajaran para nabi terdahulu, ya, mengajaran tentang keikhlasan. Kalau berkaitan dengan ibadah, ya tujuannya harus karena Allah. Tapi seringkali iblis bermain, menggoda supaya ibadahnya seorang hambanya itu bukan karena Allah. Diberikan bisikan seperti riya, pamer, diberikan bisikan ujub, heran terhadap dirinya, merasa hebat. Kemudian diberikan bisikan ujub, kibir, ya, sombong akhirnya. Nah, penyakit-penyakit, ya, riya, ujub, kibir ini yang harus dibersihkan. Karena selama itu masih ada untuk illallah, ya, beribadah illallah, beribadah kecuali hanya kepada Allah, itu sulit. Itu. Maka harus diperkokoh tauhidnya sehingga terlepas dari syirik khafi, syirik yang samar, dan syirik jali, syirik yang nyata. Itu. Allah yang memiliki sifat al-wahid yang esa, al-ahad, ya, as-somad sebagai tempat bergantung, alladzi awjadakum, Allah yang telah mewujudkan dirimu, mewujudkan alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Alam semesta ini dulu tidak ada, sekarang ada. Termasuk diri kita, dulu tidak ada, juga sekarang menjadi ada. Lah, siapa yang mengadakan itu? Ya, tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Min katmil adam, dari ketiadaan, istiqlalihi ijadan ibda'ian, ya, kemudian berproses menjadi wujud yang seolah-olah itu mandiri, ya, proses kejadian alam semesta seolah-olah ini berdiri sendiri. Nah, ternyata tidak semua didesain, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ta'budu illallah, ini pesan penting dalam surat Hud, bahwa tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi artinya apa? Sejak zaman Nabi Hud, ya, sampai zaman Nabi Muhammad, sampai zaman sekarang ini tetap sama. Ketika beribadah harus ikhlas, murni, semata-mata karena Allah. Innani lakum minhu nadhiru wa basir. Innani, sesungguhnya keberadaanku, ya, keberadaan Rasulullah, lakum bagimu, minhu itu darinya, dari Allah, nadhirun sebagai zat, nadhirun sebagai pembawa peringatan, wa basyirun, dan membawa kabar gembira. Jadi Rasulullah, ya, memberikan
pencerahan ilmu, memberikan kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah akan menyiapkan surga sebagai balasannya. Sebaliknya bagi orang yang ingkar terhadap ajakan Rasul, ajakan untuk menyembah Allah, maka Allah juga sudah menyiapkan ancaman dan siksa neraka. Ini yang disebut bahwa Nabi memiliki dua peran, yaitu sebagai basir dan nadhir. Nah, sampai sini dulu. Mudah-mudahan muqaddimah penjelasan surat Al-Hud ini ya bisa menjadi pencerahan bagi kita ya. Ternyata dalam surat Hud, pesan pertama yang disampaikan adalah tidak boleh beribadah kecuali hanya karena Allah semata.